Halo, salam leadership wisdom bersama Daniel Ronda. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap saudara masih menikmati podcast ini dan kali ini masih melanjutkan seri tentang khotbah yang berkuasa. Dan saya berharap saudara memiliki rasa ingin tahu untuk mengembangkan pelayanan khotbah saudara. Dan saya tahu bahwa ada juga yang bertanya, mungkin setelah 2 seri saudara mendengarkan seri khotbah yang berkuasa, mungkin saudara bertanya, mengapa disebut khotbah yang berkuasa? Bukankah hanya Tuhan yang berkuasa? Saya ingin menjawab bahwa Tuhan itu bukan berkuasa, tapi Tuhan itu maha kuasa. Sedangkan khotbah yang berkuasa dimaksudkan adalah bagaimana kita yang adalah alatnya menyampaikan maksud hati Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, sehingga khotbah itu, penyampaian itu menjadi sesuatu yang mengubahkan orang percaya, jemaat, dan orang-orang yang mendengarkan kebenaran itu. Itulah maksud daripada khotbah yang berkuasa, karena ada pengurapan dari Tuhan sendiri. Nah, hari ini dalam seri yang ketiga, saya ingin mengajak saudara melihat peranan Alkitab dalam khotbah. Ketika kita mau menjadi pengkhotbah, maka yang kita sampaikan bukanlah agenda kita, bukanlah pikiran kita, bukanlah opini kita. Seperti dalam podcast ini ada banyak pandangan-pandangan saya, pandangan-pandangan para pakar, opini, pengalaman-pengalaman di lapangan. Tetapi ketika kita berkhotbah, kita sedang menyampaikan maksud Tuhan, isi hati Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya, yang kita ingin sampaikan dan jelaskan dan beritakan kepada jemaat. Itu sebabnya ketika kita berbicara khotbah yang baik, khotbah yang dipakai Tuhan, khotbah yang berkenan dan memuliakan Tuhan adalah khotbah yang di mana hamba Tuhan atau mereka yang menyampaikan firman Tuhan menjadikan Alkitab atau firman Allah sebagai sumber dan sebagai suatu dasar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan secara khusus membahas tentang peranan Alkitab dalam khotbah. Karena, sekali lagi, seringkali ketika hamba Tuhan menyiapkan khotbah, Alkitab itu sering dijadikan objek pembelajaran kitab suci. Dan dia tidak ada kekaguman dan ada cinta kepada firman Allah yang akan membentuk dia. Sehingga dia hanya menjadikan Alkitab objek pembelajaran untuk persiapan khotbah. Memperlakukan Alkitab seperti ini akan membuat kita tidak akan memiliki khotbah yang powerful. Percayalah, kalau apalagi dia hanya sekedar buku dokumen sejarah, buku etika, buku pedoman-pedoman, sehingga orang tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berkuasa. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara memiliki fondasi penting, di mana saudara harus mencintai firman, menyukai firman, dan firman Alkitab itu adalah firman Allah. Memang tantangan abad ke-21 cukup kompleks dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tentu setiap zaman ada tantangan terhadap Alkitab, tetapi kita mengetahui bahwa zaman abad ke-21 ini lebih kompleks lagi karena banyak sekali jemaat kita yang tidak percaya akan firman Tuhan, dan juga banyak sejarah ahli-ahli yang mencoba mendegradasi Alkitab. Dan ketika banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah tidak sesuai dengan gaya hidup firman Tuhan, akhirnya banyak orang mulai meninggalkan gereja dan tidak
percaya kepada khotbah dan menjadi suatu olok-olok, ya, seringkali diolok kalau khotbah, ya, karena apa yang dibicarakan di mimbar tidak sesuai dengan apa yang dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini tantangan-tantangan itu harus kita jawab. Maka fondasi pertama untuk menjadi pengkhotbah yang dipakai Tuhan adalah harus memiliki keyakinan yang khusus akan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan Allah, tidak ada kesalahan di dalam naskah aslinya, dan menjadi otoritas, menjadi norma bagi kehidupan manusia. Itu harus keyakinan dasar seorang pengkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah dan naik mimbar, barulah dengan keyakinan itu dia memiliki otoritas dalam berbicara, menyampaikannya dengan sangat kokoh, sehingga dia tidak memperlakukan Alkitab sebagai dokumen saja atau buku yang memiliki standar etika saja, tetapi firman Allah sendiri. Nah, saya selalu senang dengan seorang dosen saya, dosen khotbah saya di program S3, namanya Bapak Ellsworth Kalas. Dia menulis buku Preaching from Soul, berkhotbah dari jiwa. Maka dalam buku itu dia mengingatkan para pengkhotbah. Dia waktu dia mengajar kami di Asbury Seminary di Amerika Serikat, dia sudah usia tua. Dia sekitar 78 tahun pada waktu dia menjadi seorang mengajar kami. Tapi dia masih efektif berkhotbah dan tiap minggu dia menerima undangan khotbah dan sepanjang tahun penuh khotbahnya. Dan dia sangat disegani sebagai pengkhotbah yang luar biasa di gerejanya. Kenapa, saudara? Dia sangat luar biasa. Karena dia menuliskan rahasia di dalam bukunya Preaching from Soul, berkhotbah dari jiwa. Dia mengatakan bahwa seorang pengkhotbah harus betul-betul cinta akan firman Tuhan. Jatuh cinta dengan Alkitab. Ini menjadi ingatan saya. Seorang khotbah, saya ingin tegaskan, Anda harus mencintai firman Tuhan itu. Nah, bagaimana saudara memperlakukan Alkitab dengan penuh cinta itu? Dalam bukunya, ia menuliskan kurang lebih ada 5 hal untuk membuktikan bahwa kita mencintai firman. Yang pertama, percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah untuk pendengar atau pembaca sampai hari ini. Artinya, Alkitab itu masih relevan sampai hari ini. Kita memang harus memiliki keahlian penafsiran, hermeneutika, studi biblika yang baik. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus mengetahui kondisi manusia saat ini dan melakukan studi meditatif untuk mencoba menjembatani pesan-pesan Tuhan yang ada dalam Alkitab untuk kita bawa kepada pendengar saat ini, pembaca atau pendengar jemaat saat ini, di abad ke-21 ini. Itu yang kita harus buat yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mencintai Alkitab, maka kita harus mengenal dan menguasai Alkitab secara keseluruhan. Jadi kita harus menguasai Alkitab itu. Saudara tidak boleh membaca Alkitab waktu di sekolah Alkitab secara rutin. Tapi waktu saudara menjadi pengkhotbah sampai hari ini pun, sebagaimana saya masih secara rutin mengulang-ulang kembali membaca Alkitab secara keseluruhan, ada pembacaan Alkitab terjadwal dan berkomitmen membacanya lagi dan lagi sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi kita harus bukan hanya lalu membaca, tetapi juga harus menguasainya. Menguasai latar belakangnya, menguasai isinya, menguasai semua yang ada di makna daripada teks itu. Dan kita terus melakukannya. Bible study berkelanjutan seumur hidup kita, berseri mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah membuktikan kita cinta kepada Alkitab. Yang ketiga,
Pengkhotbah itu juga harus skeptis terhadap diri sendiri pada waktu dia membaca Alkitab. Skeptis itu apa maksudnya? Waktu dia membaca Alkitab, dia bertanya, benarkah Alkitab ini, kebenaran ini? Nah, bukan berarti dia tidak percaya, tetapi dia perlu untuk mempersiapkan nanti kata-kata itu dalam orasinya, dalam dia menyampaikan firman Tuhan. Misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam Yohanes 3:16. Lalu dia selesai membaca teks itu, dia bertanya. Ini contoh. Apakah benar Tuhan mengasihi? Apa sih sebenarnya kasih? Sepertinya saya tidak merasakan kasih. Jadi dia skeptis, tetapi dia percaya. Tujuan membuat skeptis itu untuk menyimpannya pada waktu dia mempersiapkan khotbah. Pada waktu dia menyampaikan, dia bertanya, supaya menarik attention, menarik perhatian jemaat. Lalu nanti dibangun dalil-dalil bahwa Tuhan memang benar mengasihi. Yang keempat, jangan takut bergumul dengan Alkitab. Maksudnya, ketika ada teks-teks yang dibaca, kita gumuli dalam pergumulan pribadi kita. Misalnya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya dalam Yakobus pasal 5. Kita gumuli, benarkah Alkitab doa itu berkuasa? Kenapa saya berdoa seperti tidak ada kuasa? Kenapa seperti Tuhan diam? Cara gumuli itu, tujuannya apa? Untuk waktu saudara menyampaikan firman, saudara menemukan jiwa daripada teks itu. Sehingga saudara akan melihat bahwa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saudara ajukan, pergumulan yang saudara ajukan. Lalu yang kelima, yang disebut oleh Ellsworth Kalas, Profesor Kalas yang menjadi dosen khotbah saya, dia mengatakan, praktekkanlah eksegesis psikologis. Ini bukan mengganti eksegesis Alkitab, tetapi maksud daripada Dr. Kalas adalah hidupkanlah karakter, hidupkanlah lewat imajinasi dan emosi kita. Misalnya sebagai contoh, dalam Lukas 17 ayat 11 dikatakan ada 10 orang kusta yang disembuhkan dan hanya 1 orang yang bersyukur. Maka saudara gambarkanlah bagaimana dia waktu dia berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara, bacalah Alkitab itu dalam karakter dan emosi yang dialami oleh orang kusta itu. Betapa beratnya dia menjadi orang kusta, bagaimana terhinanya dia menjadi orang kusta, bagaimana kutuk yang diucapkan orang terhadap dia. Lalu dia mengucapkan kasihanilah kami dengan ekspresi. Maka saudara akan menemukan suatu emosi, keputusasaan, tetapi pada saat yang sama ada harapan supaya bisa mendapat pertolongan. Nah, ketika kita membaca seperti itu dan kita nanti bawa kepada menyampaikan firman Tuhan, akan terasa. Jemaat akan merasakan suasana itu. Misalnya bagaimana seorang anak yang kerasukan roh, lalu bapaknya datang kepada Yesus mengadu. Kita menemukan bagaimana pedihnya hati seorang bapak melihat hal itu dalam Lukas 9 ayat 37-43. Jadi, tidak mengganti eksegesis, tetapi ketika tokoh-tokoh Alkitab bicara ada sukacita, kegembiraan, ketakutan, frustrasi, apapun semua, saudara ekspresikan itu dengan bahasa-bahasa yang emosional. Tafsirkan secara emosional apa yang terjadi. Nah, sejak abad keempat, hal itu sudah dilakukan oleh Bapak Gereja bernama Chrysostom. Dia melakukan hal itu waktu dia menggambarkan tentang Paulus. Nah, saudara, ketika kita mengatakan Alkitab itu adalah firman Allah, maka kita harus mencintainya. Dan itulah 5 cara kita mencintai Alkitab. Sehingga waktu kita sampaikan di mimbar, terasa kuasa Tuhan bekerja karena kita mengetahui isi hati Tuhan yang ada di Alkitab dan kita sampaikan kepada jemaat. Ingin tahu lebih lanjut tentang
diskusi ini, saudara bisa membeli buku saya, Khotbah yang Berkuasa, bisa saudara cari di Kalam Hidup, dijual online, di toko-toko online juga dijual. Kiranya Tuhan memberkati, nanti tunggu seri yang berikutnya. Tuhan memberkati.